Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmat Jati dari kelas 1 HTNC. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia. Pengantar atau introduction atau inleading artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Jadi, pengantar hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan atau mempelajari asas-asas dasar-dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Bagaimana dengan aturan hukum yang masih belum atau akan berlaku? Ius constituendum, contohnya RUU. Kapan lahirnya tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia ada dua periode, yaitu yang pertama periode 1 sebelum 17 Agustus 1945 berlaku 1 tata hukum kolonial dan 2 tata hukum adat. Periode kedua setelah 17 Agustus 1945 berlaku 1 tata hukum nasional, 2 tata hukum adat, dan ketiga tata hukum kolonial, yaitu BWKHP. Bidang-bidang hukum positif antara lain. Yang pertama, hukum perdata. Yang kedua, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum adat, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan militer, dan masih banyak yang lain. Menurut Ulpianus, secara garis besar hukum dibedakan dalam dua kategori, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum perdata. Hukum utamanya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW Bajerlik Wetboek. Sistematikanya yaitu buku 1 orang atau van personen, buku 2 benda atau van zaken, buku ketiga perikatan atau van verbintenissen, buku keempat pembuktian dan daluarsa atau van bewijsvanjering. Menurut ilmu pengetahuan hukum, pembagian hukum perdata yaitu 1 hukum orang atau personenrecht, hukum kedua hukum keluarga atau family right, dan hukum ketiga yaitu hukum harta kekayaan atau vermogensrecht. Subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum itu ada 2, orang atau manusia atau naturalized person, dan kedua badan hukum atau reg person. Orang atau manusia yaitu meliputi cakap hukum atau Bakwanheid. Kedua, tidak cakap hukum atau onbekwaamheid. Hukum perikatan dalam buku 3 BW. Apa itu hukum perikatan? Hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang terletak dalam ruang lingkup harta kekayaan, di mana pihak yang satu wajib memberikan prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi. Sebab-sebab timbulnya perikatan, yaitu 1 perjanjian dan kedua itu undang-undang. Sumber-sumber hukum di Indonesia. Apa pengertian sumber hukum? Sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama formal, yaitu dibuat oleh mereka yang mempunyai kewenangan formal, antara lain undang-undang, traktat, jurisprudensi, doktrin ahli hukum. 2. Material, yaitu isi atau kaidah hukum, yaitu kebiasaan. Pengadilan dan peradilan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang peradilan umum dan Mahkamah Agung. Fungsi dan wewenang.
Yang pertama yaitu mengadili, kedua menegakkan hukum, ketiga menciptakan hukum. Sekian video pembelajaran tentang mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.